Bismillah. Qala Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. Akhbarana Muhammad ibnu Abdul A'la. Qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Ubaidullah an Ibni Syihab an Salim an Abdillah an Hafsah annaha kanat taqulu man lam yujmi as-siyam min al-lail fala yasumu, mauqufun sahih. Kepada Nabi bahwa besok puasa Asyura dan diperintahkan kaum muslimin untuk berpuasa padanya. Maka khabar ini datang mendadak. Maka Nabi ingin menyebarkan khabar ini agar semua orang berpuasa. Dan zaman dulu tidak zaman seperti sekarang, zaman now, yang dimana zaman sekarang semuanya era globalisasi. Diumumkan oleh pemerintah besok puasa terlihat hilal. Di sidang isbat diumumkan jam 9 terlihat hilal besok puasa. Maka mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua, semua NKRI dalam waktu hitungan detik semuanya telah mengetahui bahwa besok puasa. Maka malam ini malam pertama tarawih. Ayo sholat tarawih. Dari mana bisa diketahui? Di zaman now era globalisasi, maka siaran televisi banyak menyiarkan, radio-radio banyak, dan juga Facebook, WhatsApp, Telegram, sarana dari tawasul ijtimai, semuanya disebarkan dan orang bisa mengambil faidah padanya. Dalam hitungan detik diketahui oleh khalayak ramai besok puasa 1 Ramadan dan malam ini awal dari sholat tarawih. Namun di zaman dulu, di zaman Nabi, di saat diumumkan bahwa terlihat hilal dan terlihatnya itu maghrib, maka diutuslah para sahabat untuk memberitahukan kepada sekitar Madinah bahwa telah terlihat hilal. Maka di sini ba'atha Rasulullah SAW ba'atha rajulan yunadi finnas yauma Asyura, bahwa perintah Asyura mendadak dan Nabi mengutus utusan kepada manusia agar besok puasa Asyura. Maka pemberitahuannya tidak sampai kepada negeri-negeri kecuali ada sebagian di malam hari, ada sebagian di waktu sahur sampai khabarnya. Karena tidak ada tawasul ijtimai, tidak ada sarana seperti Facebook, YouTube, internet, dan televisi, dan radio, tidak ada. Maka akhirnya harus disampaikan dengan pasukan berkuda. Kata Nabi Muhammad SAW, besok puasa Asyura. Maka ada yang sampai di malam hari, besoknya sahur paginya. Yang jadi masalah negara yang jauh ataupun negeri yang jauh, disebutkan di dalam hadis ini, ba'atha rajulan yunadi finnas yauma Asyura innaman akala. Bagi yang sudah makan berarti apa? Sampai khobarnya pagi. Di waktu saat sarapan jam 9 baru datang ke wilayahnya utusan Nabi. Nabi mengumumkan hari ini puasa Asyura. Gimana nih? Sudah makan, sudah sarapan barusan. Kata perintah Nabi, innaman akala falyutimma au falyasum. Barang siapa yang sudah sarapan tanggung, apalagi sedang sarapan datang utusan Nabi, maka falyutimma, agar menyelesaikan makannya, falyasum, dan berpuasa dari waktu itu, dari waktu pagi itu. Au falyasum man lam yakul fala yakul. Dan yang sampai khobar jam 7, jam 6 belum makan, baru menyiapkan makanan, maka agar tidak makan. Meskipun waktunya sudah naik fajar, iya, tidak apa-apa. Maka di sini dijadikan pendalilan di hadis yang muttafaqun alaihi ini oleh Abu Hanifah. Wajah pendalilannya jelas di sini. Maksudnya
menunjukkan bahwa tidak ada pensyaratan di dalam puasa Asyura. Barang siapa yang telah masuk waktu sahur ataupun bahkan telah masuk waktu sarapan dan sudah makan agar berhenti. Dan telah masuk waktu sarapan jam 6.30 diumumkan hari ini puasa Asyura, kebetulan belum makan, ya teruskan, jangan makan. Dan di riwayat Muslim karena muttafaqun alaih, wa man kana akala falyutimma siyamahu ilal lail. Barang siapa yang sudah makan, ya sudah makan rezeki hari ini, sudah kenyang, maka teruskan sampai malam. Maka wajah pendalilan di sini dengan hadis yang sahih dari segi muttafaqun alaih dan juga dari segi permasalahan wajah pendalilannya bisa dipakai atau tidak, di sini yang menjadi masalah. Di hadis Salamah ibnul Aqwa beristidlal dengan kias kepada puasa Asyura. Kita jawab bahwa pendalilan mereka istidlaluhum bil qiyas ghairu murdi li'anal qiyas ma'al farid. Di dalam kaidah ilmu usul, permasalahan qiyas itu ada syaratnya, di mana dari surut hukmun fil qiyas an yakuna baqiya ghaira mansukh. Fal hukmul mansukh la yajuz itsbat mithlahu fil fara' bi tariqil qiyas. Maka di sini dikiaskan puasa Ramadan yang mana kata Abu Hanifah tidak disyaratkan puasa, tidak disyaratkan untuk tabitu niyah, beristidlal dengan hadis Asyura. Dan puasa Asyura mansukh seperti di dalam hadis terdahulu, hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih. Shoma Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Asyura falamma furida Ramadan turika. Maka dulu kami puasa Asyura wajib. Di saat turun perintah puasa Ramadan, turika, ditinggal puasa Asyura. Barang siapa yang ingin berpuasa, puasa. Maksudnya hukumnya mansukh dari wajib menjadi sunnah. Barang siapa yang ingin ditinggalkan tidak puasa, tidak apa-apa. Maka dari sini puasa Asyura hukumnya apa? Mansukh. Dan puasa Ramadan hukumnya hukum. Maksudnya thabit. Sampai sekarang tidak dimansuhkan dari wajib menjadi sunnah. Kalau puasa Asyura dihukumi dengan mansuh, tadinya wajib kemudian sunnah. Maka qasus shaum Ramadan alladhi huwa fard ala siyam Asyura alladhi kana fardhan fayakunu fi sihhati niyati minan nahar hadal qiyas ma'al fariq. Maka pengkiasan mereka puasa Ramadan yang hukumnya wajib dan sabit, tidak dimansuh, dikiaskan kepada puasa Asyura yang hukumnya tadinya wajib dimansuh menjadi sunnah, maka di sini tidak bisa dikiaskan dari dua jenis yang berbeda. Pertama, Ramadan dikiaskan kepada Asyura, jelas tidak bisa. Pertama, puasa Ramadan sabit wajibnya, puasa Asyura berubah dari wajib menjadi sunnah. Yang kedua, dikiaskan puasa wajib kepada puasa sunnah, maka tidak bisa dijadikan pendalilan. Maka dinamakan al-qiyas ma'al farid. Karena jika kembali kepada ilmi usulil fikih, min surutil hukum fil qiyas an yakuna baqiyan ghairu mansukh. Fal hukmul mansukh la yajuz itsbat mithlihi fil fara' bitariqil qiyas. Maka syarat dari qiyas harus sama-sama hukumnya, misalnya wajib dengan wajib, dan tidak bisa hukumnya yang mansukh.
Maka di sini bagaimana puasa dikiaskan kepada puasa Asyura, puasa Ramadan dikiaskan kepada puasa Asyura, padahal puasa Asyura hukumnya mansuh dari wajib kepada sunnah sesuai hadis Ibnu Umar yang telah kami sebutkan. Maka ini wajah pendalilan dari pembahasan jawaban kepada Abi Hanifah. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih dari Salamah ibnul Aqwa, bahwa Nabi mengutus utusan memberitahukan besok puasa Asyura. Maka utusan ada yang karena jauhnya tempat dari Madinah sampai di waktu pagi sarapan, baru sampai diumumkan, hari ini puasa Asyura. Oh, sudah pada makan, yang makan selesaikan, tutup sekarang, nggak boleh makan lagi sampai maghrib. Yang belum makan baru memasak, jangan makan, puasa. Berarti tanpa sahur dan berpuasa tanpa niat di malam hari. Ini wajah pendalilan Abu Hanifah. Ini dalil bahwa mereka tidak mengetahui di malam hari dan diperintahkan untuk berpuasa di siang hari, berarti mereka tidak berniat di malam hari. Ini menandakan boleh tidak meniatkan di malam hari, tapi itu niat itu bukan syarat. Jawabnya apa tadi? Bahwa mereka mengkiaskan puasa Ramadan kepada puasa Asyura, dan ini kias ma'al farid. Di dalam ilmu usul kagak pakai kias pertama puasa Ramadan yang wajib kepada puasa Asyura yang mansuh dan sunnah. Kemudian permasalahan di hadis yang berikutnya dari Aisyah, di hadis yang ketiga dari Aisyah, beristidlal juga penulis di sini dengan hadis Aisyah, yang mana hadis Aisyah di sini menjelaskan tentang puasa sunnah. Maka kita jawab dengan kaidah tadi, istidlaluhum bi hadis sahih, diriwayatkan Muslim tapi ghairu sharih, tidak ada wajah pendalilan di sini. Beristidlal dengan riwayat Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah haddatsana Waqi' an Talhah ibni Yahya an amatihi Aisyah binti Talhah an Aisyata ummil mu'minin qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam data yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni idan sha'imun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisyun faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman faakala. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, Abu Hanifah beristidlal dengan tidak ada pensyaratan tabitu niyah dengan dalil hadis Aisyah, di mana di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih ini dari segi sanad tidak usah kita bahas karena muallif memasukkan hadis ini untuk dijawab sehingga bukan umdah, maka tidak usah dibahas sanadnya. Yang kita bahas sanadnya dan matannya adalah hadis umdah di dalam bab, seperti tadi hadis Ibnu Umar dan Hafsah umdah, karena itu pendalilan penulis tentang surut dari tabiatun niyah. Adapun di sini 3 hadis, di sini kita tidak membahas secara dalam karena bukan wajah pendalilan bagi kita, tetapi